Santapan Harian Minggu 14 Juni 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang setia, biarlah firman-Mu menjadi nafas kehidupan bagi jiwa kami. Kuatkan kami untuk tetap percaya di tengah segala pergumulan. Ajarlah kami hidup di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam kasih Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus 16 ayat 10-18. Jika Timotius datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa merasa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Sebaliknya tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama saudara-saudara yang lain. Tentang saudara kita Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk mengunjungi kamu bersama saudara-saudara yang lain, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah berani dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanas dan keluarganya adalah buah pertama di daerah Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan bagi orang-orang kudus. Karena itu tunduklah kepada orang-orang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanas, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka menggantikan kehadiranmu. Sebab mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Sahabat Scripture Union Indonesia, tidak selalu orang meminta karena menginginkan sesuatu. Kadang orang meminta karena merindu. Kerinduanlah yang membuat Rasul Paulus mengajukan 4 permintaan. Pertama, ia meminta jemaat Korintus untuk menerima dan menolong Timotius supaya anak rohaninya ini dapat melanjutkan perjalanan dan menemuinya di Efesus. Kedua, ia meminta Apolos untuk mengunjungi mereka supaya jemaat dihiburkan dan diperkaya oleh pengajarannya di sana. Ketiga, ia meminta jemaat untuk menjaga iman mereka supaya mereka tetap teguh, berani, kuat, dan penuh kasih. Dan yang keempat, ia juga meminta mereka untuk mengikuti teladan Stefanus dan keluarganya. Bukan karena Stefanus dibaptis olehnya, tetapi karena keluarga ini telah terbukti berdedikasi dalam pelayanan bagi mereka. Pada dasarnya, permintaan Paulus didasarkan pada kerinduannya untuk melihat orang-orang percaya saling melayani. Ini tidak dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan atau kenyamanan dirinya. Ia rindu agar kita semua terlibat dalam pelayanan rohani dan kita juga menghargai para pelayan Tuhan yang mendedikasikan hidup mereka. Sayangnya, barangkali cukup banyak orang Kristen yang tidak lagi memikirkan pelayanan bagi sesama ketika mereka beribadah pada hari Minggu. Mungkin sebagian dari mereka kurang merindukan apapun bagi pertumbuhan rohani mereka sendiri. Tanpa kerinduan,
Tidak ada permintaan dan tidak ada tindakan yang dilakukan untuk menumbuhkan jemaat Tuhan. Tuhan tidak menuntut apapun yang tidak kita miliki. Orang-orang kudus di sepanjang zaman selalu melayani Tuhan dengan apa yang Ia karuniakan kepada mereka. Dan bagi kita, tenaga, keahlian, uang, waktu, atau sekedar kehadiran kita dapat dipergunakan untuk melayani gereja dan sesama. Sudahkah kita merindu untuk melayani? Jika belum, ambillah keputusan untuk segera memulainya. Gumulkan di dalam doa kita. Bicarakan dengan penatua atau pendeta di gereja kita untuk kita menemukan bidang pelayanan yang dapat kita jalani. Mari kita berdoa. Kristus, tanamkanlah dalam hati kami kerinduan yang tulus untuk melayani, bukan demi pujian manusia, melainkan sebagai ungkapan kasih kepadamu. Mampukanlah tangan kami untuk siap menolong, hati kami rela berkorban, dan langkah kami setia berjalan bagi pekerjaan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.